Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Selasa 14 Desember 2021 terambil dari Maleakhi 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Idama suruaku masuruaku, asa dipadiri dalam dijolokku, dungi topu maro tumopot jorona Tuhan, na niluluan muna, dohot suruan ni parpadanan, na hinalungu tomuna, idama, na Roma ibana, ninna Jehovah Zebaot." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik selalu siap sedia dalam menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, firman Tuhan pada hari ini memberikan pengharapan akan perubahan yang sempurna. Perubahan yang mencakup agama, politik, dan juga keluarga. Di dalam bagian perikop ini dikatakan bahwa perbaikan yang sempurna bagi Israel hanya bisa terjadi jika Tuhan sendiri datang. Hanya Tuhan yang bisa perbaiki kerusakan para iman. Hanya Tuhan yang bisa perbaiki politik yang rusak. Hanya Tuhan yang bisa perbaiki keluarga yang hancur. Tetapi sebelum dia datang, dia akan mengirim utusannya untuk mempersiapkan jalan baginya. Tuhan akan mengutus Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Sang Mesias, anak Daud. Anak Daud, raja yang dijanjikan itu akan datang. Tetapi umatnya mesti disiapkan bagi kedatangannya. Yohanes Pembaptislah orang yang menyiapkan umat Tuhan bagi kedatangan Sang Raja. Umat yang disiapkan untuk menyambut Tuhan yang akan memperbaiki semua ini. Sang Raja yang akan memulihkan segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang sudah kita persiapkan dalam menyambut kedatangannya? Lewat memperingati kelahirannya dan juga dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menantikan kedatangan Yesus? Untuk menyambut Natal dan juga sekaligus menyambut atau menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam masa penantian atau menunggu, bisa muncul pelbagai sikap atau reaksi. Seperti yang dikisahkan dalam film singkat berjudul Gadis di Ruang Tunggu, karya Gari Nugroho. Film itu menceritakan tentang suasana di ruang tunggu dokter yang berisi para pasien yang menunggu giliran. Ada pemuda yang terus-menerus batuk. Ada juga seorang oma yang marah-marah karena tidak sabaran. Ada juga pasien yang bernama Jaka yang telah mendaftar melalui telepon dan merasa berhak masuk lebih dahulu. Namun, ada juga pasien seorang gadis yang bernama Hana yang tetap tenang walaupun ia sedang menderita sakit berat, yakni terkena virus yang menyerang satu persatu dari inderanya. Ia telah kehilangan indera penglihatannya. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan pelbagai macam sikap orang dalam menanti.
Kalau kita sedang menanti, seperti tokoh yang mana? Apakah kita menanti dengan tenang, atau protes dan marah-marah, atau menanti dengan khawatir dan takut? Hidup dalam penantian memang tidak selalu menyenangkan. Seperti apa yang kita sedang alami saat ini, menantikan selesainya masa pandemi. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan persisnya masa pandemi ini akan berakhir. Menantikan Tuhan bukan hanya berarti berdiam diri, pasif, atau sekedar berjaga-jaga dan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena Tuhan akan datang. Namun, mencakup juga bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu kesaksian hidup kita. Dalam masa penantian ini kita senantiasa menyesuaikan atau menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kepada kehendak Tuhan. Kunci utama dari kehidupan menantikan Tuhan bukanlah bertindak berdasarkan kehendak kita sendiri, melainkan senantiasa mencari kehendak Tuhan. Melalui masa pandemi ini, kita belajar bahwa tidak ada yang dapat diandalkan oleh manusia selain bergantung dan bersandar pada Tuhan. Oleh sebab itu, sangat relevan dengan keadaan saat ini. Jikalau pada masa Advent ini, kita sungguh menantikan kedatangan dan pertolongan dari Tuhan kita. Jadi menantikan Tuhan adalah hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Kita sebagai manusia hanya bisa melihat dengan terbatas apa yang ada di depan kita. Namun Tuhan melihat jauh, lebih jauh ke depan. Tuhan dengan kasih dan hikmat-Nya selalu memiliki alasan yang baik mengapa kita harus menantikannya. Kita juga yakin bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Mari kita memberi dan mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang mengingatkan kami agar kami meninggalkan dosa-dosa kami, mau bertobat sebagai bukti kesiapan kami menyambut Engkau di dalam hidup kami. Sehingga berkat Tuhan menjadi terbuka untuk kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat Advent, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.